Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai subtopik integral tentu dari materi pokok integral. Sebelum kita membahas mengenai integral tentu, ada baiknya kita mereview materi sebelumnya, yaitu integral tak tentu. Bentuk umum dari integral tak tentu adalah integral fungsi fx dx sama dengan f kapital X plus C. Dan terdapat tiga sifat pada integral tak tentu, yaitu sifat yang pertama, integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c. Contohnya, integral dari x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 plus c. Hasilnya sama dengan X pangkat 4 per 4C. Sifat yang kedua yaitu integral dari K dikali fx dx sama dengan K dikali integral dari fungsi fx dx. Dengan K adalah suatu konstanta. Sebagai contoh, yaitu integral dari 4x kuadrat dx sama dengan 4 dikali integral dari x kuadrat dx sama dengan 4 dikali x pangkat 2 plus 1 per 2 ditambah 1 plus c sama dengan 4 dikali x pangkat 3 per 3 plus c. Kemudian sifat yang ketiga yaitu integral dari fx plus ditambah atau dikurangi gx dx sama dengan integral dari fx dx ditambah atau dikurangi dengan integral dari gx dx. Sebagai contoh, yaitu integral dari fungsi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dx sama dengan integral dari x pangkat 3 dx ditambah integral dari 2x kuadrat dx. Hasilnya sama dengan x pangkat 4 per 4 ditambah 2 x pangkat 3 per 3 plus c. Nah, setelah kita mereview tentang integral tak tentu, mari kita membahas mengenai integral tentu. Yang pertama, bentuk umum. Jika fungsi fx kontinu pada interval a kurang dari atau sama dengan x, kurang dari atau sama dengan b, maka integral a sampai b dari fungsi fx dx sama dengan f kapital B dikurangi f kapital A. Dengan f kapital X adalah anti turunan dari fx dalam a kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan b. Bentuk integral di atas merupakan integral tentu dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Selanjutnya sifat dan contoh soal. Nah, diketahui fungsi fx dan dx merupakan fungsi-fungsi kontinu pada interval tertutup a kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan b dan memenuhi sifat-sifat umum integral tentu, yaitu sifat yang pertama, integral a sampai b k dikali fx dx sama dengan k dikali integral a sampai b fx dx dengan k adalah suatu konstanta. Sifat yang kedua, integral a sampai b dari fungsi fx plus gx dx sama dengan integral a sampai b fungsi fx dx ditambah dengan integral a sampai b fungsi gx dx. Sifat yang ketiga, integral a sampai b fungsi fx dikurangi fungsi gx dx sama dengan integral a sampai b dari fungsi fx dx dikurangi dengan integral a sampai b fungsi gx dx. Sifat yang keempat yaitu integral a sampai b dari fungsi fx dx. Hasilnya sama dengan 0. Sifat yang kelima, integral a sampai b dari fungsi fx dx sama dengan
negatif integral B sampai A fungsi fx dx. Sifat yang keenam, yang terakhir, integral A sampai C fungsi fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fungsi fx dx. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini ada contoh soalnya. Diketahui integral 1 sampai 3 dari 3 dikali x kuadrat dikurangi 2 dx, maka penyelesaiannya adalah integral dari 1 sampai 3 dari 3 dikali x kuadrat min 2x min 2 dx sama dengan 3 dikali integral 1 sampai 3 dari fungsi x kuadrat dikurangi 2 dx. Nah, pada langkah ini kita menggunakan sifat integral tentu yang pertama. Kemudian kita integralkan sehingga menjadi 3 dikali sepertiga x pangkat 3 dikurangi 2x dengan interval 1 sampai 3 sama dengan 3 dikali sepertiga dikali 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat dikurangi 2 dikali 3, kemudian dikurangi dengan sepertiga dikali 1 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1. Kita sederhanakan menjadi 3 dikali 9 dikurangi 6 dikurangi sepertiga dikurangi 2. Sama dengan 3 dikali 3 ditambah 5/3. Maka hasilnya adalah 14. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari 1 sampai 3 dari 3 dikali x kuadrat min 2 dx adalah 14. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, jika f dan g adalah fungsi-fungsi kontinu dan fx lebih dari 0 untuk semua bilangan real x, maka pernyataan manakah di bawah ini yang bernilai benar dan sertakan alasannya. Pembahasan pernyataan pertama bernilai salah karena kelinearan dalam integral tidak berlaku untuk perkalian dua fungsi atau lebih. Pernyataan kedua bernilai benar karena pernyataan tersebut merupakan salah satu sifat integral dan sifat tersebut dikenal sebagai kelinearan dalam integral. Kemudian pernyataan yang ketiga bernilai salah karena notasi akar pada suatu fungsi tidak boleh ditarik keluar lalu mengakarkan nilai integralnya. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan yang bernilai benar adalah pernyataan nomor 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, jika nilai integral B sampai A fungsi fx dx sama dengan 5, dan integral C sampai A fungsi fx dx sama dengan 0, maka nilai dari integral C sampai B fx dx adalah pembahasannya. Di sini kita mengetahui bahwa integral B sampai A fungsi fx dx sama dengan 5. Lalu kita menggunakan sifat integral tentu, maka diperoleh integral A sampai B fungsi fx dx sama dengan negatif 5. Dan diketahui pula bahwa integral C sampai A fx dx sama dengan 0. Lalu, berdasarkan sifat integral tentu, maka integral C sampai B fx dx sama dengan integral C sampai A fx dx ditambah integral A sampai B fx dx. Nah, berdasarkan yang telah diketahui tadi, kita substitusikan menjadi 0 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 5. Kesimpulannya, jadi hasil dari integral C sampai B fungsi fx dx adalah negatif 5. Soal yang nomor 3,
tentukan hasil dari integral 0 sampai 2 fungsi fx fungsi x plus 5 dx ditambah integral 2 sampai 3 fungsi x plus 5 dx. Pembahasannya, integral 0 sampai 2 dari fungsi x plus 5 dx ditambah integral 2 sampai 3 fungsi x plus 5 dx sama dengan integral 0 sampai 3 fungsi x plus 5 dx. Nah, pada langkah ini kita menggunakan sifat integral tentu yang terakhir. Kemudian kita integralkan sehingga diperoleh setengah x kuadrat ditambah 5x dengan interval dari 0 sampai 3. Lalu x kita substitusikan dengan 0 dan 3, maka diperoleh setengah dikali 3 kuadrat ditambah 5 kali 3. Kemudian dikurangi dengan setengah dikali 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0. Sama dengan 9 per 2 ditambah 15 dikurangi 0. Maka hasilnya adalah 4 setengah ditambah 15 sama dengan 19 setengah. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari integral 0 sampai 2 dari fungsi x plus 5 dx ditambah integral 2 sampai 3 fungsi x plus 5 dx adalah 19,5. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu hasil dari integral 1 sampai 2 fungsi 3x plus 2 dikali fungsi x min 3 dx adalah. Pembahasannya, yang pertama kita mengalikan dulu kedua fungsi tersebut sehingga diperoleh integral 1 sampai 2 dari fungsi 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 6 dx. Kemudian kita integralkan sehingga diperoleh x pangkat 3 dikurangi 7 per 2x kuadrat dikurangi 6x dengan interval 1 sampai 2. Kemudian nilai x kita substitusikan dengan 1 dan 2. Sehingga 2 pangkat 3 dikurangi 7 per 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 6 dikali 2. Kemudian kita kurangi dengan 1 pangkat 3 dikurangi 7 per 2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1. Maka sama dengan 8 dikurangi 14 dikurangi 12 dikurangi 1 dikurangi 7 per 2 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah negatif 18 dikurangi min 17 per 2. Sama dengan negatif 18 ditambah 9,5. Maka hasilnya sama dengan negatif 9,5. Untuk kesimpulannya, jadi hasil dari integral 1 sampai 2 fungsi 3x plus 2 dikali fungsi x min 3 dx adalah negatif 9,5. Soal yang terakhir, yaitu jika integral 1 sampai p dari fungsi x min 1 kuadrat dx adalah 2 per 3, maka nilai P yang memenuhi adalah. Pembahasannya, kita mengetahui dari soal bahwa integral dari 1 sampai P fungsi x min 1 kuadrat dx sama dengan 2 per 3. Kemudian ditanyakan nilai P yang memenuhi. Lalu caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung hasil kuadrat dari x dikurangi 1. Maka integral dari 1 sampai P fungsi x kuadrat
dikurangi 2x ditambah 1 dx sama dengan 8/3. Kemudian kita integralkan menjadi 1/3 x pangkat 3 dikurangi x kuadrat plus x dengan interval 1 sampai p sama dengan 8/3. Maka nilai x tersebut kita substitusikan dengan 1 dan p. Maka diperoleh 1/3 P pangkat 3 dikurangi P pangkat 2 ditambah P. Kemudian dikurangi dengan 1/3 1 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 8/3. Lalu 8/3. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 8/3 sehingga ruas kanan menjadi 0. Maka 1/3 P pangkat 3 dikurangi P pangkat 2 ditambah P dikurangi 1/3 dikurangi 8/3 sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita kali dengan 3. Maka hasilnya P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 2 ditambah 3P dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh P dikurangi 3 dikali P kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Lalu P dikurangi 3 sama dengan 0 atau P kuadrat plus 3 sama dengan 0. Lalu diperoleh nilai P, yaitu P sama dengan 3 atau P kuadrat sama dengan negatif 3. Nah, namun pada tes P kuadrat sama dengan negatif 3 tidak memenuhi, maka nilai P yang memenuhi adalah 3. Sekian penjelasan mengenai materi integral tentu. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.